Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, rahmatullah alaikum ajmain. Sangat penting bagi kita untuk menyelami pemahaman tentang Ramadan, menyelami filosofi Ramadan, agar kita bisa mengamalkan makna hakiki Ramadan di bulan Ramadan ini, juga di bulan Ramadan yang akan datang lagi. Moga-moga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebaikan demi kebaikan. Adanya pemahaman yang mendalam tentang satu hal, itu bisa melahirkan adanya penghayatan yang sangat mendalam pula terhadap hal itu. Dalam konteks ini berkaitan dengan istilah atau idiom Ramadan. Al-Quran menyebutkan syahrul Ramadan, ya. Kata Ibnu Arabi, kata-kata syahrul disandarkan kepada Ramadan, tidak langsung menyebut Ramadan Al-Quran itu, karena kata-kata Ramadan, istilah Ramadan itu sesungguhnya paralel maknanya dengan nama Allah Ta'ala As-Somad. Jadi yang pertama, Ramadan itu bermakna Allah As-Somad. Allah As-Somad. Artinya apa? Ketika kita memasuki Ramadan secara hakiki, maka kita akan diantarkan kepada pemahaman yang sangat mendalam bahwa dengan berRamadan, kita akan menyandarkan seluruh gerak dan diam kita, tidur dan jaga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian berpuasa Ramadan itu sebenarnya dalam rangka menguliti ego diri sendiri. Menguliti ego diri sendiri. Karena setiap manusia itu diuji dengan adanya ego masing-masing, keakuan masing-masing. Nah, memasuki Ramadan berarti mengelupas lapis-lapis ego itu sendiri. Sehingga ketika lapis-lapis ego itu ambrol, ketika lapis-lapis ego itu rontok, maka kita akan merasakan betapa tidak bisa satu detik pun kita tak bersandar kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tidak bisa untuk tidak bersandar. Nah, berarti ya, ego itu sesungguhnya merupakan ujian bagi diri kita agar kita pressing, kita tekan setekan-tekannya sampai akhirnya kita sanggup bergabung dengan Maha Ego, yaitu keakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika kita lenyap sebagai diri sendiri dan kita bergabung dengan samudra raya ilahi. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Oke. Tapi ini belum tentu disadari dengan sepenuh hati oleh setiap orang beriman. Belum tentu. Jadi ketika masih merasa ada, ketika masih merasa memiliki eksistensi, di saat itu lapis-lapis ego itu pasti ada.
Jadi karena itu, bebaskan dirimu, kata Maulana Rumi, dari eksistensi. Dan masukilah non-eksistensi. Jadi bebaskan dirimu dari merasa ada, dari lapis-lapis ego itu. Nanti ketika sudah sampai di titik nadir paling penghabisan, maka engkau sah bergabung dengan samudra raya keilahian, dengan samudra raya keakuan ilahi. Ya. Ini yang membedakan ya, antara siapa yang sukses meramadankan diri dan siapa yang hanya melakukan adanya kebiasaan-kebiasaan berpuasa di bulan Ramadan. Ego ini menurut Imam Ghazali ya, ini merupakan tabir yang paling tebal yang memisahkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabir yang paling tebal di antara 3 tabir yang lain. Yang pertama, tabir yang berupa makhluk. Makhluk ini adalah tabir. Karena itu tugas kita adalah menerobos makhluk ini hingga akhirnya sampai di asal usul dari segala makhluk, yaitu Allah Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta. Maka jelas ketika kita berhadapan dengan makhluk-makhluk, jangan sampai hati kita tumpah kepada makhluk-makhluk itu melebihi hasrat kita kepada pencipta makhluk. Jadi kalau ingin sampai hasrat kita kepada Allah Ta'ala, maka cintailah makhluk-makhluk semata-mata karena mencintai penciptanya itu. Oke. Yang kedua, sebagaimana dipaparkan Imam Ghazali dalam Minhajul Abidinnya, yaitu adanya materi. Jadi kalau makhluk itu secara umum, kalau materi itu tertuju kepada kepemilikan. Jadi adanya rasa memiliki terhadap segala titipan yang berupa rezeki, itu juga merupakan hijab yang menjadi penghalang antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pandanglah apa yang kita miliki itu sesungguhnya secara hakiki bukanlah milik kita, tapi milik Allah Ta'ala. Dan karena itu mesti kita daya gunakan di jalan yang menuju kepada ridhonya, di jalan yang menuju kepada hadiratnya. Jangan sampai kepemilikan kepada harta benda itu menyeret kita menjadi semakin terlempar jauh dari hadiratnya. Itu hanyalah ujian yang mesti kita atasi. Terus yang ketiga itu adalah setan. Setan itu berasal dari kata syatnon yang berarti jauh. Ba'idun berarti jauh. Nah, segala potensi, segala daya yang menjadikan kita semakin terlempar jauh dari Allah Ta'ala itu adalah setan. Setan. Nah, karena itu hati-hati kita dengan berbagai macam rayuan, kalau rayuan itu hanya membuat diri kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitanun, setan ya. Nah, yang paling puncak ya, yang paling puncak yaitu nafsu amarah, ego kita sendiri. Itu merupakan penghalang yang paling tebal yang menjadikan kita berjarak secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meramadankan diri, berarti kita bersedia untuk melepas lapis-lapis ego itu. Melepas lapis-lapis ego itu. Nah, itu perlu kita buktikan di dalam realitas hidup kita, di dalam kenyataan hidup kita.
Bagaimana hidup ini kita bisa nikmati dengan cara berbagi, dengan cara bermanfaat, dengan cara berguna kepada sesama. Ketika dalam hidup ini kita sudah berhenti untuk memikirkan diri semata-mata dan kita sudah beralih memikirkan nasib dan kehidupan orang lain, itu menunjukkan bahwa lapis-lapis ego itu sudah mulai ambrol. Maka sesuailah kemudian kita dengan apa yang pernah disabdakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Berarti dengan demikian jelas bahwa orang yang paling steril dari cengkraman kelam ego itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, junjungan kita, tauladan kita itu paling steril dari kelamnya ego. Karena itu beliau kemudian menjadi rahmat bagi semesta alam, berguna bagi seluruh alam. Tidak saja berguna bagi orang-orang beriman, tapi juga berguna bagi orang munafik dan orang-orang kafir. Itu menunjukkan betapa beliau itu dihamparkan oleh Allah Ta'ala bagi segenap alam raya. Jadilah beliau sebagai rahmat bagi segala-galanya. Oke, ini pemahaman filosofis tentang Ramadan. Masih ada lagi pemahaman yang lain tentang Ramadan. Oke, saya kira ini yang saya sampaikan, moga-moga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.